penganut agama Arab berkata, orang Kristen katanya kafir Kristen. Debatnya hanya asumsi. Itu coba dulu, kalau memang Allah SWT itu bukan asumsi, apakah dia ada? Nah, Allah SWT lo ya, yang saya maksud itu yang Allah yang SWT, bukan Allah. Jadi kalau memang Allah SWT itu bukan asumsi, apa? Kalau memang Allah SWT itu ada, bukan asumsi, coba jelaskan. Apa faktanya? Apa buktinya? Apa eksistensinya? Oke. Jadi Anda berkata kafir Kristen kalau berdebat modal asumsi. Tetapi Anda sendiri tidak mampu menjelaskan eksistensi Allah SWT. Apakah dia asumsi ataukah memang dia real? Atau mungkin hanya di bibir saja, manis di bibir saja, seperti kata orang penyanyi. Manis di bibir saja. Jelaskan ya. Jadi jangan berkata asumsi orang kafir Kristen. Nah, kalau memang Allah SWT itu tidak ada, ya Anda yang kafir. Nah, ini tantangan berat buat kalian. Anda mengatakan Kristen kafir. Tetapi agar Anda bisa membuktikan bahwa Anda memang sungguh bukan kafir Arab, jelaskan dulu eksistensi Allah SWT. Itu yang harus kalian buktikan sekeras-kerasnya. Apakah dia eksis? Apakah dia ada? Apakah Allah SWT itu asumsi? Nah, kalau memang tidak ada, tidak bisa dibuktikan, Andalah kafir karena Anda menyembah Allah SWT yang sebenarnya tidak ada. Oke? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, Allah yang Maha Suci lagi Maha Tinggi, Allah yang tidak pernah menjadi makhluk sehingga ditampar, diseret, diludahin, dan dibunuh oleh makhluk. Anda bertanya tentang eksistensi Allah. Sesungguhnya misi daripada para kristolog itu adalah melakukan tindakan dan upaya untuk menjelaskan hakikat eksistensi Allah dengan cara mengajarkan kepada Anda semua bahwa Allah itu berkesesuaian dengan esensi yang diajarkan oleh para nabi termasuk Yesus. Nah, kalau Anda bertanya seperti ini, ya saudara Naibaho, ini adalah perkara yang sangat membahagiakan kami umat Islam. Karena sesungguhnya mengenalkan Allah itu sangat erat hubungannya dengan fitrah insani yang suci dan selaras dengan akal yang lurus manusia. Berapa banyak kemudian orang non-muslim yang menjadi mu'alaf, itu karena mereka menyadari eksistensi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak seperti pribadi yang diajarkan oleh ajaran pagan. Sekiranya setiap orang untuk melaksanakan kewajiban agamanya termasuk Kristen menggunakan pondasi akal di dalam memahami agamanya, maka tentu orang itu akan memeluk Islam. Ya, saya katakan terima kasih Anda sudah bertanya seperti ini. Ya, saya kebetulan merasa punya kewajiban untuk menjelaskan kepada Anda yang selama ini tidak pernah menyembah pencipta alam semesta, tapi menyembah kepada ciptaan alam semesta. Saya hanya ingin mengatakan kepada saudara bahwa bukti eksistensi Allah sangat terang bagi orang yang mempergunakan akal. Jadi tidak perlu membutuhkan penelitian panjang atau pertimbangan yang berlarut-larut atau asumsi atau akal-akalan. Bukti eksistensi Allah itu dapat dibuktikan dengan minimal 3 hal. Ya, pertama dalil fitrah, kemudian dalil indrah atau syar'i yang bisa Anda buktikan dengan jasad, dengan panca indera Anda. Nah, ini yang perlu saudara pahami. Jadi yang pertama itu adalah panca indera,
kemudian fitrah, kemudian syar'i. Nanti saya jelaskan pelan-pelan. Kalau berkaitan dengan bukti dalil yang terkait dengan fitrah, eksistensi Allah, itu diterangkan di dalam Al-Quranul Karim, surah Ar-Rum ayat 30. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah, ya, tetaplah di atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu sendiri. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Nah, fitrah insani atau kodrat insani yang lurus itu jelas mengakui adanya eksistensi Allah. Tidak ada yang menyimpang dari fitrah yang suci ini, melainkan orang yang telah mengikuti bujuk rayu setan untuk kemudian menyembah kepada selain daripada pencipta alam semesta, menyembah makhluk, menyembah roh-roh, menyembah manusia dan seterusnya. Ini yang dikatakan menyalahi fitrah. Karena fitrah manusia dicipta oleh Allah itu menyadari bahwa adanya kekuatan di luar sana yang tentu tidak bisa tersentuh oleh panca indera manusia. Nah, setiap orang yang merasakan dalam fitrahnya bahwa ia memiliki Tuhan pencipta dan ia merasa sangat memerlukan pertolongan dari Allah dalam kondisi apapun, maka hati insan, hati pikiran manusia itu pasti akan tertuju kepada esensi itu. Nah, esensi itulah yang disebut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disembah oleh para nabi, termasuk yang disembah oleh Yesus. Yang kedua, dalil indrawi, ya, atau panca indera. Nah, kalau Anda itu tersadarkan bagaimana kemudian peristiwa yang terjadi di alam semesta ini, ya, bukanlah sesuatu yang terjadi secara tiba-tiba. Ya, alam semesta ini bukan terjadi secara tiba-tiba. Tentu ada yang menciptakan. Demikian pula segala hal yang terdapat di atas alam semesta ini. Pepohonan, bebatuan, manusia, Yesus, Musa, Adam, langit, semua itu butuh proses untuk penciptaan. Dan yang mengadakan itu dialah yang maha ada, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Anda harus tahu. Ada kemungkinan kalau kita berbicara mengenai alam semesta ini, ada kemungkinan bahwa alam semesta ini ada begitu saja tanpa ada sebab. Pada saat itu tak seorang pun yang mengetahui kapan ia ada. Itu ada kemungkinan itu bagi orang yang tidak berpikir. Ada juga kemungkinan lain, alam semesta ini mengadakan dirinya sendiri dan mengatur dirinya sendiri. Itu juga ada. Kalau manusia itu tidak menggunakan akalnya tapi hanya akal-akalan. Nah, ada juga bahwa alam semesta ada yang menciptakan dan mengadakannya. Nah, inilah letak orang beriman. Letak orang yang tidak beriman yaitu tadi harus ada dilihat oleh mata, kemudian diakui bahwa dialah pencipta. Nah, dari ketiga kemungkinan ini, maka orang berakal menyimpulkan bahwa pertama dan kedua adalah kemungkinan yang mustahil terjadi. Mustahil alam semesta ini tidak memiliki awal dan tidak punya pencipta. Mustahil alam semesta alam ini yang menciptakan dirinya. Kemungkinan yang benar adalah dan yang sahih adalah bahwa semua yang ada ini diciptakan oleh esensi yang ada. Nah, dialah yang kami sebut dengan sebutan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda boleh lihat di dalam Yesaya 5 nomor 16. Ya, dialah Allah yang menciptakan segala sesuatu. Dalam Al-Quranul Karim, At-Tur ayat 35 sampai ayat 36. Atau apakah mereka tercipta tanpa asal-usul? Atau mereka menciptakan diri mereka sendiri? Ataukah mereka telah diciptakan oleh pencipta alam semesta? Sebenarnya mereka tidak meyakini apa yang mereka katakan. Ya, itulah kalian. Lalu kemudian muncul pertanyaan, sejak kapan alam semesta ini dicipta? Dari kurun waktu yang lama ini, siapa yang mengatur apa saja yang tinggal di atas bumi? Dan sebab yang dapat membuatnya hidup lama itu apa saja? Jawabannya jelas, dialah Allah yang tidak pernah mati, tidak pernah dibunuh, tidak pernah tertidur. Mustahil yang menciptakan semesta alam ini adalah yang pernah mati, yang pernah tidur, yang pernah kelaparan, yang pernah dibunuh oleh manusia. Ya, itulah sekelumit eksistensi Allah. Mungkin saya terlalu panjang untuk menjelaskan kepada Anda, tapi ya mudah-mudahan Anda bisa paham bahwa yang kedua, yang terakhir itu adalah syar'i, berkaitan dengan dalil-dalil yang ada di dalam kitab suci. Di dalam kitab suci Anda silakan Anda baca, jangan di Al-Quran, siapa yang menciptakan alam semesta ini.
Ya, manusiakah bernama Yesus atau Tuhannya Yesus? Oke, mudah-mudahan Anda bisa terselamatkan. Begini, kau punya percakapan kan, Yesus tak mampu melihat Allah dengan matanya. Saya minta bukti, mana buktinya? Bukti mana? Saya minta bukti, gitu kan? Ini pertanyaan yang sangat bagus. Anda minta bukti bahwa Yesus itu tidak mampu melihat Allah atau tidak mampu melihat Tuhan pencipta alam semesta. Dia mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jangankan melihat, mendengar suaranya pun tidak. Nah, sementara Yesus sendiri mengaku sebagai seorang. Dia mengaku sebagai manusia. Artinya, Yesus tidak bisa melihat Allah. Karena tidak ada manusia yang bisa melihat Allah. Berarti termasuk Yesus. Yesus tidak pernah mengatakan dirinya itu adalah Allah itu sendiri. Ya, kalau dikatakan semua orang, tidak ada orang yang bisa melihat Allah, artinya yang melihat Yesus tidak sedang melihat Allah. Jadi Yesus itu bukan Allah. Yesus itu manusia, ciptaan Allah. Fakta kemudian adalah, Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ya, berarti Yesus dalam hal ini juga tidak punya kapasitas untuk mampu melihat kepada Allah. Kecuali kalau Yesus mencoba untuk, mohon maaf, menipu, atau membohongi, atau membodohi, ya bisa jadi. Tapi faktanya dia mengatakan, tidak ada satupun manusia yang pernah melihat Allah. Pahami itu. Apa urusan kamu suruh saya membaca Bible? Apa urusan kamu? Apa urusan deh? Kamu suruh saya membaca Bible. Sedangkan saya ini ada Alkitab. Ya. Bible itu Alkitab. Alkitab itu Bible. Jadi saya ada Alkitab. Apa urusan kamu? Oh, saya tidak paham. Apa itu Bible? Apa isi Bible itu? Saya tahu itu. Kamu harus belajar, kawan. Bible itu bukan Alkitab. Alkitab itu adalah kitab suci yang diwahyukan oleh Allah. Sementara kamu tidak mengenal Allah. Yang kamu kenal itu adalah Theos. Ya. Lagian, yang kamu sebut Alkitab itu adalah buku karangan orang-orang yang tidak dikenal. Hanya buku terjemah. Sementara kitab yang dimulai dengan sebutan Alif Lam itu merujuk kepada kitab suci yang diwahyukan kepada para nabi. Sementara kitab Anda, buku Anda hanya tulisan orang-orang yang tidak dikenal. Lukas, Markus, Paulus, itu siapa mereka tuh? Ya, jadi Anda harus belajar menggunakan label untuk mendudukkan buku yang kamu anggap suci. Gitu ya. Jadi Alkitab itu adalah nama lain daripada Al-Quran. Nah, Anda harus malu di situ. Kenapa? Karena Anda mengambil nama lain Al-Quran untuk digunakan menutupi kitab Anda yang hanyalah biblos atau buku-buku. Belajar lagi. Oke, di sini yang saya mau cakap di sini kan, Yesus termasuk urusan Allah yang gagal. Artinya Allah itu gagal nih. Allah yang gagal kan, gitu kan. Nah, jadi kalau Allah itu gagal, apa ini ceritanya? Apa? Ya, kasih bagus sedikit tuh ayatnya. Ayat tuh kasih susun sedikit ya, baru saya boleh bicara. Nah, itulah kelemahan kalau manusia itu terlalu banyak makan makanan yang haram dan minum minuman yang haram. Otak nggak berfungsi sehingga kelihatan fisik dewasa, tapi ketika berbicara itu seperti anak kecil. Kalau Anda mengukur ketidakberdayaan manusia di dalam menjalankan misinya, di dalam kehidupan ini, Anda nisbahkan kepada Allah, maka celaka Anda nantinya. Kenapa? Contoh kasus, Adam diperintahkan oleh Allah di Gan Eden, di dalam kitab Kejadian, kitabnya agama Yahudi yang Anda ambil sebagai buku juga. Allah mengatakan, jangan kau mendekati pohon ilmu pengetahuan, pohon baik dan buruk. Faktanya, Adam mendekati bahkan memakan buahnya. Apakah boleh saya katakan Allah gagal? Bapakmu gagal? Atau Theosmu gagal? Kan tidak.
Nah, jadi terkait dengan hal itu, Musa alaihissalam juga membawa Bani Israel keluar dari perbudakan. Apakah Bani Israel kemudian taat kepada Musa? Tidak. Nah, apakah Tuhanmu gagal? Tentu bukan seperti itu. Orang dewasa berpikir di dalam mencari kebenaran. Lalu Yesus diutus kepada Bani Israel. Bani Israel tidak percaya, Bani Israel menolaknya. Apakah kemudian yang gagal di sini adalah Allah? Tentu tidak. Allah memberikan aturan main. Jangan kau makan babi, karena itu haram bagimu. Kamu makan, apakah Allah yang gagal? Tidak. Yang gagal itu otak Anda. Agama Anda yang gagal, bukan Allah. Allah memberikan panduan. Layaknya negara ini memberikan rambu-rambu lalu lintas. Merah berhenti, kuning hati-hati. Ya, hijau jalan. Anda langgar, bukan pemerintah yang gagal, otak Anda yang rusak. Jadi benar kata teman saya, yang gagal itu adalah Yesus. Yesus gagal menjalankan misinya. Ditolak dia oleh Bani Israel. Padahal kedatangannya hanya menyampaikan dia nabi. Inni Rasulullahi ilaikum. Tapi Bani Israel tolak. Gagal dia. Sebagai nabi gagal. Jadi jangan pernah mimpi Yesus itu adalah Tuhan. Karena Tuhan itu nggak mungkin gagal. Jadi nabi yang diutus kepada Bani Israel gagal misinya karena Bani Israel itu adalah bangsa tegar tengkuk. Seperti apapun hebatnya, ya mujizat yang diberikan oleh para nabi, dipertontonkan oleh para nabi, tetap aja mereka tegar tengkuk. Maka didatangkanlah pengganti dari Bani Ismail, sosok nabi yang menundukkan hukum bangsa-bangsa terhadap hukum Allah. Itu yang perlu kamu paham. Ya, jadi yang gagal di sini adalah Yesus, karena tidak mampu membuat Bani Israel taat dan menerima kenabiannya. Tidak mampu membuat Bani Israel memahami dan menerima kerasulannya. Tidak mampu membuat Bani Israel taat kepada Injil yang diajarkannya. Justru iblis langgeng mengajarkan satu konsep yang tidak diajarkan oleh Yesus. Jadi pemikiran itu harus sekolah. Bukan cuma fisik yang ke sekolah, bukan cuma fisik yang ke universitas, tapi akal juga kudu di-upgrade pengetahuannya. Dan saya rasa, dan saya lihat Anda tidak memiliki itu. Mohon maaf. Oke, begini bosku. Ya, dengar baik-baik penjelasan saya. Tidak ada seorang pun yang bisa melihatnya. Gitu kan? Itu ayat dari mana bosku? Saya tanya kamu, ayat dari mana kau ambil itu? Al-Quran atau Alkitab? Kalau di Alkitab, nah nanti saya cakap balik tuh. Tapi kalau di Al-Quran ya saya tidak tahu. Tapi kalau dalam Alkitab nanti saya akan bagi penjelasan. Saudara, tidak ada manusia yang mampu melihat Allah. Ya. Tidak ada. Kenapa? Karena Allah itu laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa, yang segambar, yang sama dengan beliau. Jadi bagaimana mungkin kemudian manusia yang punya keterbatasan panca indera mampu melihat pencipta alam semesta? Jangankan pencipta alam semesta, benda yang paling terdekat dengan biji mata yang dijadikan sebagai alat melihat, itu tidak mampu melihat kelopak mata. Coba kamu tutup matamu. Bisa enggak kamu lihat itu kelopak matamu? Enggak bisa. Apalagi melihat pencipta alam semesta ini, enggak bisa. Ya, kamu berdiri di Monas. Coba kau lihat kota Makassar. Bisa enggak kau lihat? Enggak bisa. Apalagi Allah yang maha tinggi. Enggak bisa. Jadi jangan ngibul gitu ya. Kalau ada agama yang mengajarkan kamu ngibul, tinggalkan. Di dalam kitabmu, ini saya kutip, saya bantu agar kamu paham. Yesus sendiri menerangkan, ya, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Bapa yang mengutus aku, wajahnya kamu tidak lihat, suaranya pun tidak bisa kamu dengarkan. Harusnya kamu percaya itu, karena Yesus yang mengatakan. Kamu jangan lagi tambah-tambahin. Itu kalau kau percaya Yesus, tapi kan memang kamu Kristen. Kristen itu kan nggak percaya Yesus. Kristen itu anti Kristus, anti terhadap ucapan-ucapan Yesus.
Anda itu pengikut Paulus. Apa yang diajarkan Paulus dan kru, itu yang Anda imani. Tapi perkataan Yesus, Anda tolak. Tapi membawa-bawa Yesus. Makanya Yesus mengatakan, percuma mereka memuji aku dengan mulutnya. Tetapi pekerjaannya adalah mengikuti perintah manusia. Jadi Yesus menerangkan, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jadi jangan Anda berhalusinasi. Begini Pak, ya, saya bagi penjelasan nanti. Saya akan bagi penjelasan tentang Yesus itu siapa. Ya, jangan yang berhenti gitu kan, berhenti terus langsung tidak bisa jawab. Maka kita tidak tahu, maka kita tersesat gitu. Ini saya bagi tahu semua. Saya rasa begini, Anda tidak perlu memberikan penjelasan tentang Yesus. Kenapa? Karena Yesus punya penjelasan sendiri tentang dirinya. Saya yakin kalau ketika Anda menjelaskan tentang Yesus, pasti larinya kepada ajaran pagan. Oh, Yesus itu sang firman. Yesus itu adalah Tuhan yang inkarnasi manusia. Stop. Stop katakan sesuatu yang tidak pernah diajarkan oleh Yesus. Yesus itu adalah hamba Allah, dia Nabiullah, dia Rasulullah yang senantiasa bersyahadat di hadapan Bani Israel. Jadi jangan Anda mengajarkan Yesus tidak berkesuaian dengan ajaran Yesus tentang dirinya. Dan mohon maaf, saya lebih paham tentang Yesus daripada Anda. Oke, bos. Ini kau mengajar tentang tulisan ya. Dengar baik-baik, Anda mengajar tentang tulisan. Begitu kan? Tulisan itu siapa cipta? Apakah Allah yang mencipta tulisan itu? Ya? Apakah dalam Al-Qur'an itu Allah mencipta dia? Di dalam tulisan ayat-ayat dalam tulisan itu, auzubillahi minasyaitonirrajim, gitu kan? Apakah tulisan itu dicipta oleh Allah? Saya bagi tahu kamu. Di mana buktinya Allah mencipta tulisan? Nah, dengar baik-baik, di manakah Allah mencipta tulisan? Saya tanya kamu ini. Nah, ini makanya saya katakan bahwa ketika kita berbicara tentang keyakinan, apalagi berbicara mengenai perbandingan agama, jangan terjun ke lapangan, jangan terjun ke medan perang kalau tidak punya ilmu. Al-Quran menerangkan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jelas Allah menciptakan manusia dengan seperangkat kemampuan yang dimiliki oleh manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah menciptakan manusia dengan perangkap kesempurnaan yang dimiliki oleh manusia. Jadi dengan perangkap itu kemudian manusia bisa menulis. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil kalam. Oke? Jadi Allah itu mengajarkan manusia dengan perantaraan pena. Jadi manusia bisa menulis karena karya Allah yang membuat manusia itu mampu menulis. Dengan kemampuan menulis, maka dengan kata lain, Allah menciptakan tulisan melalui makhluknya bernama manusia. Sederhana. Makanya kaji Al-Quran itu dengan teliti. Terima kebenaran Islam itu dengan akal sehat. Jangan ditolak. Karena ketika Anda melawan arus, maka jatuhnya Anda kekafiran, jatuhnya kembalinya kepada neraka. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sementara dalam kitab Anda justru hewan dipersamakan, disetarakan dengan binatang, dengan manusia. Sesungguhnya manusia dan binatang itu sama saja. Baca pengkhotbah, kitab pengkhotbah. Itu kurang ajar itu, data-data seperti itu. Sementara di Al-Quran manusia itu sangat dimuliakan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kesempurnaannya dia kemudian oleh Allah diberi kemampuan menulis. Dengan kata lain, Allah lah yang menciptakan tulisan itu. Itu kalau Anda bisa menggunakan akal. Gak enak awalnya. Otaknya gak berfungsi tuh. Badan dewasa, bicaranya kayak anak kecil. Gak jelas otennya. Aduh.
Bos, saya punya soalan lain, kau jawab lain kan? Macam mana itu bos? Saya cakap apakah Allah itu mencipta tulisan? Saya tanya dulu sama kamu ini harus dijawab. Dijawab baru saya akan mulai lagi. Ya, jangan di soal, lepas itu jawaban kamu lain. Ya, kalau lain jawaban kamu, artinya apa itu bos? Macam tidak ada kan? Saya sudah menjawab kawan ya, bahwa Allah menciptakan sosok makhluk kemudian yang membuat iri para malaikat, yang membuat iri para iblis. Kenapa? Karena manusia dicipta oleh Allah dengan kesempurnaan ciptaan. Ya. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Itulah hebatnya Allah. Allah Maha mengetahui bahwa manusia itu potensi yang dimiliki sangat luar biasa. Ketika Allah ingin menciptakan manusia, para makhluk lain ya, itu protes. Kenapa kau mau menciptakan lagi manusia? Allah mengatakan inni a'lamu ma la ta'lamun. Ternyata rahasia yang tersimpan itu kemudian adalah manusia itu jangankan menulis, baja yang bertonton bisa dia terbangkan dari tempat satu dari tempat satu ke tempat yang lain. Manusia mampu menciptakan pesawat, baja bertonton bisa terangkat. Apalagi kok hanya sekedar menulis. Siapa karya itu? Karya Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna, Sang Pencipta, wal insa. Dia yang menciptakan manusia yang begitu sempurna untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Lalu kemudian Allah menerangkan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi jangankan menulis, ya, Allah melalui makhluknya Allah bisa apa saja. Hanya saja sebagian daripada makhluknya itu kufur, ingkar, mematikan akal sehat, membuang logika demi untuk menganut ajaran paganisme, menyembah kepada sesamanya makhluk. Semoga Anda bisa paham ini. Itu Anda rasakan. Coba perkataan ayat kau pertama. Saya rasa. Itu Anda punya firasat. Ya. Anda tidak menggunakan di luar daripada Anda. Anda punya pendirian sendiri, begitu kan? tidak logik, sebenarnya tidak logik ya. Saya rasa Yesus tidak perlu begini, gitu kan? Anda rasa bahwa Anda merasa, Anda rasa macam Anda punya pikiran sendiri, begitu. Saya rasa, kau bilang kan? Saya rasa. Jadi di dalam Alkitab itu tidak saya rasa, begitu. Begini bro, Alkitab tidak mengajarkan saya rasa beginilah, macam konyol-konyol begini, konyol-konyol begini. Alkitab itu tidak mengajar seperti itu ya. Jadi Anda tersilap di situ ya. Oke. Nah, disinilah kalau Anda meninggalkan kodrat Anda sebagai makhluk yang sempurna. Padahal rasa yang diberikan oleh Allah itu adalah merupakan manifestasi daripada esensi sebuah kebenaran. Gula Anda katakan manis karena Anda rasakan. Garam Anda rasakan asin karena Anda rasakan. Ya. Bagaimana kemudian Anda bisa menemukan sebuah fakta kalau tidak berkesesuaian dengan rasa yang Anda rasa? Kenapa saya mengatakan rasa yang ada dalam Al-Quran, rasa yang ada dalam kitab Anda berkesesuaian dengan fakta yang ada? Karena data dalil yang mengatakan itu berbeda dengan Anda. Yesus mengajarkan apa, Anda merasakan apa. Anda disuguhkan gula yang Anda rasakan, Anda katakan pahit. Anda dikasih madu yang Anda katakan pahit. Dikasih kemudian Anda empedu, Anda katakan manis. Dikasih utusan Anda katakan pengutus. Dikasih manusia Anda katakan dia adalah Tuhan. Ini karena adanya ya kebocoran otak.
sehingga otak nggak berfungsi dengan baik. Saya mengatakan bahwa rasa yang saya katakan itu, ya meski saya tidak ngerti yang mana yang Anda maksud, bahwa Yesus mengatakan dirinya tidak ada pernah melihat Tuhan, itu fakta. Saya tidak perlu muluk-muluk mengatakan, oh Yesus itu tidak bisa melihat Tuhan. Padahal di kitab Anda mengatakan Yesus melihat Tuhan. Tapi karena Yesus sendiri mengatakan, Bapa yang mengutus aku, kamu tidak bisa melihat, suaranya pun tidak bisa kau dengarkan. Nah, sementara Yesus dilihat, Yesus didengarkan, bahkan dibunuh. Berarti Yesus bukan Allah. Berarti Yesus bukan Bapa. Disinilah harus dipakai otak. Kalau Anda mengatakan, oh Yesus itu bisa melihatnya, mana buktinya? Nanti Anda menunjukkan dalil Yohanes 1 nomor 18. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Betul. Yesus memang menyatakan tentang Allah. Bahwa Allah itu tidak bisa dilihat. Allah itu maha tinggi. Allah itu maha suci. Allah itu tidak bisa didengarkan suaranya oleh manusia biasa. Allah itu bukan makhluk dan seterusnya. Memang Yesus yang menyatakan tentang Allah itu. Tidak salah. Karena itulah sembahlah Allah. Jangan kau sembah Yesus. Oke? Semoga Anda bisa tersadarkan. Sadar Yus, jangan cuma cakap rasa saja Yus. Sementara intinya tidak pernah kamu rasakan gitu. Inti daripada ajaran Yesus itu sebenarnya kamu hanya merasakan angan-angan dan dongeng yang diberikan oleh Paulus itu Yus. Sadar Yus. Ayo ngopi bersama Bang Jagawala. Jadi jangan merasa kamu Yus mengikuti jejak langkah Yesus. Jangan pernah merasa kamu itu keluar dari langkah-langkahnya Yesus. Yesus melangkah ke barat, kamu melangkah ke selatan. Yesus naik ke atas, kamu nyungsep ke bawah. Yesus suka ikan goreng, kamu suka hamburger. Jadi kamu itu jangan merasa mengikuti Yesus, Yus, ya, sadari itu. Ini pesan Bang Jagawala buat Yesus. Nah, kalau kamu mengikuti jejak langkah hidupnya Paulus, kamu benar itu. Memang kenyataan, faktanya. Cuman sayangnya Paulus enggak nikah, kamu nikah. Paulus enggak punya anak, kamu punya anak. Itu juga melanggar loh gitu. Pada ketentuan Paulus. Jadi yang mana sih ajaran kamu ini yang benar, Yus? Oke, sebelum apa-apa yang dibahasnya, pasti orang cakap nih. Yus, kau tidak pergi sembahyang? Sekarang hari Minggu. Kau tidak pergi gereja kali, gitu kan? Jadi saya di sini dahulu saya cakap, sebelum orang cakap saya cakap, saya lagi demam, kurang sehat, ya. Kurang sehat semalam makan tetap makan sudah makan terlalu banyak, lepas tuh itu asam-asam lah, demam saya sekarang, selisima, terus bangun selisima, apa kurang sehat, mandi tadi mandi, pas mandi saya keluar sekejap, wah macam pening kepala saya, ini demam lah, kira demam gitu, jadi saya tidak dapat bersembahyang ya. Oke, jelas ya di sini. Ya, semoga Anda cepat sembuh ya. Tapi sebenarnya gini loh kawan. Orang Kristen itu sebenarnya nggak perlu sakit. Ya, bukan nggak perlu. Semestinya nggak sakit. Dan orang Kristen itu semestinya nggak bodoh. Dan orang Kristen itu ya semestinya berlaku seperti Tuhan. Kenapa? Pada diri mereka konon ceritanya ada Tuhan. Ada Tuhan kawan pada diri kalian itu. Ada Roh Kudus, di mana Roh Kudus itu katanya Tuhan. Jadi seharusnya kalian itu nggak perlu sekolah. Kenapa? Ada Tuhan di dalam diri Anda. Orang yang kerasukan setan saja mampu melakukan hal-hal yang dahsyat. Loh, kalian yang merasuki Tuhan. Luar biasa kan? Ada Roh Kudus di dalam diri kalian. Jadi kalau sakit seperti itu mah, aduh, kemana Tuhannya? Ya, harusnya kalian itu nggak usah naik pesawat. Kalau mau ke luar negeri langsung aja sekejap. Mau Amerika, ting, langsung tiba-tiba muncul di Gedung Putih. Ya kan gitu. Harusnya begitu kalian itu.
Karena kalian punya Tuhan di dalam diri kalian masing-masing. Ada Roh Kudus. Tapi faktanya masih juga sakit, baru juga flu, sudah nggak pergi ke tempat happy-happy. Biasanya kan kalau hari Minggu tempat happy-happy. Tempat baca-baca biblos gitu. Harusnya, masa baru flu aja sudah kayak begitu. Terus Tuhan yang ada dalam diri Anda itu kemana? Tidur. Kalau kurang sehat Yus, mending istirahat dulu. Sambil pikirkan baik-baik, Yus itu mengikuti jejak siapa? Apakah sudah benar mengikuti jejak langkah Yesus? Ataukah mengikuti jejak-jejak yang Yus sendiri bingung gitu jejaknya siapa yang diikutin Yus? Tidak ada jawaban kan? Tidak ada jawaban saudara dan saudari tentang siapa cipta tulisan itu. Siapa cipta tulisan itu? Manusia atau Allah? Ini yang saya mau cakap tadi, tapi tidak ada seorang Islam pun yang bisa jawab ya. Lalu mengatakan apa? Bible itu sudah diubah-ubah oleh manusia, Ya lalu saya cakap, siapa cipta tulisan itu? Nah, maka tidak ada jawaban kan? Manusia atau Allah? Siapa yang cipta ayat-ayat, isi ayat-ayat tulisan-tulisan di dalam Al-Quran itu? Apakah Allah atau manusia? Nah ini saya mau tanya. Tapi kalau boleh jawab, ya jawab, sila jawab. Ya saya di sini. Saya menunggu nih. Sebenarnya yang mampet itu bukan hidung Anda, tapi kelihatannya pada otak Anda, akal Anda. Saya harus katakan itu ya. Tadi saya sudah menjelaskan, tapi Anda kelihatannya nggak mendengarkan VN saya. Entah kenapa, sekarang juga Anda tidak men-tag VN saya juga. Ya mungkin Anda agak apa ya. Ya udahlah, sekarang begini. Kalau Anda mengatakan bahwa yang menulis di dalam kitab Anda itu adalah Tuhan Anda sendiri, ya maka kemudian saya katakan, ya silakan Anda sembah Lukas, Markus, dan seterusnya. Tapi kalau kemudian ternyata mereka yang menulis ini bukan Tuhan Anda, berarti tulisannya potensinya 380 derajat bisa dirubah. Kenapa? Satu, bukan wahyu dari Allah. Dua, dituliskan hanya berdasar hasil penyelidikan. Tiga, tidak ada jaminan dari Allah untuk menjaga tulisan-tulisan mereka. Keempat, tidak ada yang menghafal kitab Anda. Kelima, kitab Anda itu kehilangan original teks. Dan masih banyak lagi alasan lain. Berbeda dengan Al-Quran. Al-Quran itu diterima oleh Rasulullah, kemudian Rasulullah sampaikan, kuping sahabat mendengarkan, otak sahabat menyimpan. Lalu dihafalkan. Begitu seterusnya sampai hari ini. Jadi Al-Quran itu tanpa tulisan pun tetap ada. Karena dihafal. Itu yang membedakan dengan kitab Anda. Terkait kemudian pertanyaan konyol Anda, apakah Allah itu bisa menulis? Apakah Allah itu menciptakan tulisan? Kan tadi saya sudah menjelaskan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah menciptakan sebuah alat, di mana alat itu kemudian mampu menulis. Berarti yang membuat manusia alat ini bisa menulis Allah. Dengan kata lain, Allah yang mencipta tulisan. Karena dialah yang memiliki segala sesuatu, apa yang ada di langit maupun apa yang ada di bumi. Tapi susah juga kalau otak nggak berfungsi, bocor ya, beginilah jadinya. Tapi nggak apa-apa, minimal teman-teman di grup ini bisa memahami apa yang saya jelaskan. Aduh hai. Apa macam kau nih? Saya cakap siapa yang cipta? Siapa yang mencipta tulisan itu? Jawab, Allah atau manusia? Ini kamu cakap firman, ya. Firman itu nanti ya, itu belakang dulu. Saya mau tanya, apakah Allah mencipta tulisan ataupun manusia yang mencipta tulisan? Ya, firman-firman itu belakang dulu, kasih belakang dulu. Nanti saya akan jawab. Itu semua itu. Saya tahu semua itu, apa yang kau cakap. Tapi kamu mengatakan Bible itu sudah diubah-ubah kan? Saya mau tanya, sekarang ini tulisan itu sudah diubah-ubah, lalu saya berkata,
apakah Allah apakah Allah itu mencipta tulisan ataupun manusia yang mencipta tulisan itu? Nah, begitu kan? Jelas itu. Nanti firman itu, apa yang ada dalam Bible itu, apa yang ada dalam Alkitab itu, tulisan-tulisan ayat-ayat itu semua, nanti baru masuk firmannya, bukan preman, bukan preman ya. Firman, baru masuk kepada firman Allah. Ya, tapi tulisan itu saya mau tanya, itu kau kenapa paham ya? Satu hal, nanti coba Anda gunakan akal ya. Satu hal. Manusia menciptakan sebuah mesin. Taruhlah misalnya mesin kopi. Kemudian mesin ini ya memproduksi kopi bubuk. Sekarang pertanyaannya, yang menciptakan kopi bubuk ini mesin atau manusia? Yang membuat kopi bubuk ini mesin atau manusia? Tentu Anda akan mengatakan yang membuatnya adalah manusia. Yang memproduksinya adalah mesin. Begitulah Allah ketika Anda tanya, yang menciptakan manusia adalah Allah, yang memproduksi tulisan adalah manusia. Tadi saya sudah menjelaskan, tapi lagi-lagi Anda tidak mau paham tentang itu. Nah, sekarang mudah-mudahan dengan contoh ini Anda sudah bisa paham. Jadi yang menuliskan kitab Anda itu adalah manusia. Yang menciptakan manusia mampu menulis itu adalah Allah. Oke, Allah menciptakan manusia dengan berbagai macam potensi yang dimiliki oleh manusia. Menulis sebuah buku, merubah buku itu sendiri, dan seterusnya. Nah, jadi kalau berbicara mengenai buku Anda, Biblos, buku-buku, yang menulis kitab Anda itu adalah manusia, bukan Allah. Pahami itu. Oke, karena Anda tidak mampu kemudian memahami penjabaran saya, maka percuma dialog kita ini lanjutkan mengenai itu. Yang penting saya sudah menjelaskan kepada Anda bahwa manusia dicipta oleh Allah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, dalam bentuk sempurna sehingga manusia itu bisa berkarya, bisa menulis. Jadi bukan Allah yang kemudian menulis, tetapi Allah menciptakan daya upaya kepada manusia sehingga manusia itu bisa menulis. Pertanyaan konyol Anda, apakah tulisan itu adalah tulisan Allah atau tulisan manusia? Saya katakan kepada Anda, Allah menciptakan potensi kepada diri manusia untuk menulis, di mana Allah menerangkan bahwa dialah yang menciptakan manusia dengan ciptaan yang sempurna. Ya, semoga kedepannya Anda bisa memahami. Tolong dengarkan VN saya berulang supaya Anda itu bisa sehat. Ya, saya kira cukup untuk sementara. Nanti kita akan pindah ke tema baru supaya Anda itu bisa banyak belajar. Demikian, salam beda Tuhan.